Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baik dulu kita buat tepuk semangat. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebagai bangsa Indonesia, sebaiknya sebelum memulai pelajaran kita lagi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Maju. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tentang iklan. Siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan dalam iklan elektronik dengan teliti. Sebelum kita lanjut, Ibu bertanya dulu, pelajaran kita sebelumnya mengenai apa, Nak? Tentang media iklan. Oh, tentang iklan. Bagus. Ini ada Ibu tunjukkan dulu sebuah video tentang iklan. Perhatikan ya. Pada saat memperhatikannya, anak-anak harus tertib dan aman ya. Inilah salah satu destinasi wisata andalan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pulau Mursala menyuguhkan pesona pemandangan daerah perbukitan dengan segudang keajaiban alam. Untuk mencapai pulau ini, wisatawan bisa berangkat dari Wolga menggunakan kapal cepat dengan jarak tempuh sekitar 4 jam. Pulau Mursala itu salah satu objek wisata yang ada di Tapanuli Tengah, Wolga. Nah, pelajaran kita kan hari ini mengenai iklan. Kalau Pulau Mursala itu tadi menawarkan apa itu menurut anak-anak Ibu? Iklan tentang wisata. Bagus, mantap. Iklan wisata. Nah, karena pelajaran kita hari ini mengenai iklan, makanya Ibu ambil salah satu jenis iklan wisata yang ada di daerah kita, supaya penduduk dari atau masyarakat dari luar daerah kita bisa datang ke Tapanuli Tengah, tepatnya ke Pulau Mursala tersebut untuk melihat keindahan apa? Air terjunnya. Di mana air terjun itu langsung ke mana turunnya? Langsung ke laut. Dan itu yang menawarkan barang dan jasa. Bukan hanya barang dan jasa, salah satunya tadi tempat wisata juga ditawarkan untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Sama seperti iklan di televisi. Apa contoh iklan yang paling kalian sukai di televisi? Iklan sampo, Ibu. Iklan sampo. Bagus. Tawarkan melalui media televisi. Iklan itu kita bagi sekarang menjadi 3. Yang ditampilkan menjadi 3 bagian melalui media elektronik. Yang pertama, iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Mana yang lebih enak? Kita lihat, iklan di televisi, iklan di radio, atau iklan di internet? Iklan televisi, Bu. Iklan televisi, bagus. Kenapa iklan di televisi? Karena menggunakan gambar, suara, dan bacaan. Bagus, karena langsung ada nampak gambarnya. Ada gambarnya, suaranya jelas, gambarnya menarik. Kalau di radio, seperti apa yang di radio? Cuma suara, Ibu. Di radio kita hanya bisa mendengarkan suara. Hanya suara yang bisa kita dengarkan. Kalau hanya suara saja, pasti nggak menarik dong. Iya kan? Lebih menarik yang di televisi. Kalau di internet, seperti apa lagi di internet iklannya? Kalau iklan di internet, biasanya kita butuh biaya untuk membuka iklan di internet. Harus ada paket kita. Kalau di televisi, hanya sekali sebulan ya orang tua kita membayar listrik. Nggak harus tiap hari. Kalau paket, biasanya cepat habis. Apalagi dipakai untuk, kebanyakan dipakai anak-anak itu untuk apa? Main game, bagus. Bukan untuk mencari pelajaran. Kebanyakan anak-anak Ibu lebih senang bermain game.
dibandingkan dengan mencari pelajaran kalau dari internet. Kalau di televisi biasanya itu kita melihat berita-berita, sinetron, mana yang lebih menarik. Kalau iklan tadi lebih enak kita lihat langsung dari televisi. Lebih menarik tadi dia. Ya kan? Coba perhatikan di sini. Udah ini. Ayo. Kurang jelas. Marcel, baca dulu nak. 1. Iklan radio. Karakteristik berupa suara atau kata manusia yang terukur atau voice. Musik atau panduan bunyi-bunyian yang baik suara-suara yang Yang kedua, Mustafa apa nak? Bapak Ibu. Ayo baca nak. Iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik atau ciri khas, yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Yang ketiga, Iklan internet. Untuk iklan internet beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar serta ada juga iklan yang dapat didengar dan dilihat. bagus. Sekarang coba perhatikan lagi video berikut, ada sambungannya dari yang video yang tadi. Menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari. Cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai kawasan di tanah air mengakibatkan terjadinya banjir di banyak lokasi. Salah satunya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir yang terjadi pada malam hari tidak diduga sebelumnya, hujan lebat dengan curah yang cukup tinggi dan durasi yang lama menjadikan air meluap dan merendam beberapa kecamatan. BPBD Tapanuli Tengah menyatakan ada 9 orang korban tewas, banyak infrastruktur yang hancur dan hampir 1.000 warga terpaksa mengungsi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wakil Ketua DPRD Rahman Syah Sibarani dan Bupati Tapanuli Tengah melakukan peninjauan ke lokasi yang terpapar. Mereka mendatangi penduduk untuk meminta kesabaran dan berjanji akan melakukan recovery. Semua sudah memperhatikannya kan? Sudah, Bu. Ibu tanya dulu sekarang, anak ibu. Perbandingan antara air terjun dengan banjir yang tadi. Mana airnya yang lebih bersih di antara yang kedua itu? Air terjun, Bu. Air terjun. Kalau air terjun, airnya sangat bersih. Dan air terjun itu belum ada campurannya. Masih satu jenis. Sekarang Ibu buat dulu pertanyaan mengenai air banjir tadi. Air banjir itu, karena sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai campuran. Campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau banjir itu, menurut anak-anak Ibu, apakah itu termasuk campuran homogen atau heterogen? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Heterogen, Bu. Siapa yang menjawab heterogen? Cindy? Homogen, Bu. Apa nak? Homogen. Homogen. Iya, Ada Bu. yang dengan alasan kenapa Cindy buat itu homogen? Karena tercampur, Bu. Karena tercampur. Bagus. Bulan Sari? Homogen, Bu. Homogen. Sama ya? Mustafa? Ya, Bu. Heterogen, yuk. Heterogen. Bagus. Nah, sekarang Ibu menjelaskannya, didengarkan bagus-bagus. Kalau sebelum Ibu menjawab, perhatikan dulu ini ya. 1. Materi adalah atau materi adalah air
batu, pasir, tanah, kayu, besi, dan pasir tidak. Bagus. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi, homogen dan heterogen. Kalau homogen itu kan campurannya secara merata antomnya. Kalau kita mencampur air dengan gula, sirup, ini jelasnya. Ini juga ada ibu buat video ya. Video kali ini Aira akan melakukan percobaan IPA mengenai campuran homogen dan heterogen. Di sini Aira mempunyai 4 gelas air dengan sirup, minyak, kerikil, dan pemutih pakaian. Nah, percobaan yang pertama adalah air dan sirup. Kita aduk ya, jika air dan sirup tercampur sempurna, maka dia termasuk campuran homogen. Jika tidak tercampur sempurna, maka dia termasuk campuran heterogen. Nah, ternyata air dan sirup tercampur sempurna. Berarti air dan sirup termasuk campuran homogen. Berikutnya, air dan minyak. Kita lihat sepertinya bisa tercampur. Ternyata air dan minyaknya terpisah. Berarti air dan minyak termasuk campuran heterogen. Sekarang air dan kerikil. Kalau ini kayaknya sudah kelihatan. Ayo kita coba untuk memastikannya. Seperti yang kita duga, air dan kerikil tidak tercampur sempurna. Maka bisa disimpulkan bahwa air dan kerikil termasuk campuran heterogen. Yang terakhir adalah air dan pemutih pakaian. Udah aduk ya. Ternyata air dan pemutih pakaian tercampur sempurna. Maka air dan pemutih pakaian termasuk campuran homogen. Berdasarkan materinya, zat dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu materi atau satu jenis. Contohnya air. Air itu adalah yang satu jenis. Itu adalah contoh zat tunggal. Kalau yang campuran dibagi menjadi 2. Ada yang zat campuran homogen dan ada yang heterogen. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas dulu yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Sekarang Ibu minta kelompok Saskia untuk menjelaskan kerja kelompoknya, Nak. Kelompok Mustafa, Nak. Tuliskan perbedaan antara radio, iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Iklan internet adalah iklan media elektronik yang hanya menunjukkan gambaran. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mustafa. Jadi untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tadi yang pertama iklan ada dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan televisi, yang kedua iklan radio, dan yang terakhir iklan internet. Selanjutnya zat campuran ada 2 tadi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi untuk pelajaran selanjutnya dari buku tema subtema 2 pembelajaran yang kedua. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Echa.
kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.